Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita Tuhan hari ini. Amin. Kita bersyukur. Tidak terasa satu minggu kita sudah lewati bersama dengan Tuhan, dan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh menghampiri Baiknya yang kudus. Sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita menenangkan hati kita, menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu bersejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Sungguh anugerah terbesar bagi kami Tuhan, jika kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena anugerah. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami ya Bapa, agar saat ini kami layak Tuhan, layak bersekutu dengan-Mu Tuhan. Berkau kuduskan hati dan pikiran kami. Kau ambil alih oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami mau menikmati hadirat Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya ada saatnya yang ku hadapi.
Bapa. Biarlah hadirat-Mu Tuhan melalui setiap anak-anak-Mu saat ini Bapa. Yang online maupun yang offline. Biarlah lawatan Tuhan terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang datang dengan segala pergumulan mereka, yang datang dengan segala sakit penyakit, yang datang dengan segala beban hati mereka. Saat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami dan melepaskan berkat Tuhan mengalir di dalam nama Yesus. Sesuatu keajaiban terjadi saat ini. Mari angkat tangan di hadapannya, terimalah kesembuhan daripada Tuhan, terimalah pemulihan daripada Tuhan, terimalah kekuatan daripada Tuhan, terimalah setiap pintu-pintu yang dibukakan untuk oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima dengan iman percayamu bahwa hari ini Tuhan sudah melakukan perkara yang besar atas hidupmu. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang memulihkan setiap keadaan anak-anak Tuhan dimanapun berada saat ini Bapa. Kau tahu Bapa, dan kami percaya saat ini telah terjadi keajaiban atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami rindu ya Bapa, setiap anak-anak Tuhan boleh tetap kuat dan tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kami mau tetap Tuhan tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Kami tidak mau dihanyutkan oleh dunia ini, tetapi biarlah setiap kami Bapa tetap bergantung dan berpengharapan sepenuhnya di dalam pertolongan. Terima kasih Bapa yang baik, yang mentadiskan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar hanya Engkau saja yang Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami dan hadir di atas setiap pujian penyembahan kami. Segala kuasa kegelapan, roh dan intimidasi iblis dari manapun Tuhan saat ini kami mau hadir, kami tengking di dalam nama Yesus. Engkau hanya dari ruangan ini. Kami hanya mengizinkan kuasa dan Roh Kudus saja yang boleh hadir di tengah-tengah kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah Engkau yang Roh Kudus memakai hamba-Mu Tuhan untuk bicara bagi setiap kami hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa bersama saudara kami yang belum sampai di tempat ini Bapa. Apapun halangan mereka, Engkau yang Maha Tahu, Engkau yang menolong mereka dalam setiap pergumulan mereka, Engkau yang menolong mereka juga mereka dalam keadaan malas ya Bapa. Terima kasih karunia-Mu juga Tuhan tetap tinggal di dalam mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama-Mu kami siap bersorak-sorai. Semua kita yang percaya sama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan, kita terus bersorak-sorai memuji nama Tuhan dari tempat ini. Kita mengatakan sama-sama, kasih Allah tahu kesembuhan di dalam hidupku. Kasih Allah tahu kesembuhan selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya Tuhan tak berakhir seumur hidup.
Raja di atas segala raja. Kami bersyukur Tuhan jika Engkau telah memilih setiap kami Tuhan jadi milik dengan bagian kepunyaan-Mu Bapa. Semua hanya karena anugerah-Mu Bapa. Sekalipun kami manusia-manusia yang terhilang, tapi Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap mencari kami Tuhan. Terima kasih Bapa ya. Mari kita naikkan sama-sama pujian. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Kau ingat lagi. Kita akan jauh
Yesus, kami mengucap syukur di siang pagi menjelang siang hari ini. Biarlah hari ini Tuhan kami dipuaskan, kami dikuatkan, kami diteguhkan dalam seluruh kehidupan kami, dalam seluruh hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan ajari kami Roh Kudus supaya kami mengerti, supaya kami bisa, supaya kami mampu melakukan seperti yang Roh Kudus mau. Kami siap mendengar firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Sukacita selalu ada dalam kehidupan orang yang percaya. Amin. Amin. Mari hari ini kita belajar firman Tuhan. Bagaimana mengenal Tuhan dengan sebenarnya. Mengenal Tuhan dengan sebenarnya itu seperti apa? Baik, hari ini mari kita membaca satu firman Tuhan di dalam Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanku, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sekali lagi saya baca nomor 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanku, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadapku sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosaku. Hari ini saya mau kita hari ini mau belajar tentang pengenalan akan Kristus. Kita mengenal Kristus itu seperti apa sih? Kalau kita kenal, kan ada orang, aku kenal, oh Bapak ini aku kenal, oh iya, aku kenal ini, aku kenal ini. Tapi hanya cuman mengenal. Hanya cuman mengenal. Mengenal dari segi kulitnya saja. Pengenalan akan orang, kalau pengenalan akan sesama kita, kalau hanya kulitnya saja, tidak ada gunanya. Kalau saya mengenal Seda, hanya iya udah itu Seda berubah, udah itu aja, udah selesai.
Berarti tidak ada sesuatu antara perkenalan itu, tidak ada di sana apa-apanya, hanya sekedar kenal. Sama dengan orang ini Kristen. Di KTP-nya kita lihat dia Kristen, tapi belum pernah kita lihat dia ke gereja. Tapi di KTP-nya Kristen. Sama. Hanya sebatas mengenal. Arti mengenal yang saya maksud di sini adalah ada 3 kategori yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengenal Tuhan itu, supaya kita lebih bisa merasakan kuasa Tuhan itu atas kehidupan kita. Coba kita mulai belajar. Di sini Yesaya 59 berbicara tentang Tuhan tidak mengenal kita dan kita tidak mengenal Tuhan. Saya kembali dulu ke Taman Eden. Waktu Adam dan Hawa belum melakukan dosa, belum memakan buah yang dilarang itu, dia sangat dekat dengan Tuhan. Amin. Ya. Suaranya saja meskipun jauh, begitu luas, begitu lebar itu Taman Eden, tapi kalau Tuhan berjalan, Adam tahu. Berarti mereka ada ikatan. Antara Adam dan Tuhan ada ikatan persahabatan yang dekat. Wow. Tapi sesudah Adam memakan buah yang dilarang, terpisahlah antara Tuhan dan manusia. Yang kita indikasikan hari ini adalah dosa. Kenapa kita tidak mengenal Tuhan? Karena dosa kita. Karena perbuatan kita, karena pola pikir kita. Makanya kita kenal Tuhan hanya sebatas Tuhan. Oh iya, Yesus itu memang Tuhannya orang Kristen. Ya itu Tuhan saya. Udah selesai. Hanya sebatas kita mengenal Tuhan. Orang semua bisa mengenal. Saya mengenal Jokowi, tapi dia tidak mengenal saya. Saya mengenal Prabowo, tapi dia tidak mengenal saya. Kenapa? Karena tidak ada hubungan di sana. Tidak ada pernah interaksi yang dekat antara saya dengan Prabowo. Saya bukan berbicara soal dia presiden, bukan di situ. Tapi saya tidak pernah berinteraksi antara saya dan Pak Prabowo. Tidak ada. Kenal, iya kenal. Berarti tidak ada ikatan secara manusia, secara batiniah, secara apapun bentuknya tidak ada. Ini yang pertama, mengenal. Mengenal Tuhan tidak boleh hanya sebatas mengenal. Kalau hanya sebatas mengenal Tuhan, maka sia-sialah KTP kita beragama Kristen. Sia-sialah kalau cuma sekali setahun orang Kristen masuk ke gereja. Karena hanya sebatas mengenal. Hanya sebatas rutinitas mengenal Kristus. Maka dari itu hari ini saya rindu. Ada 3 tahap yang harus kita lalui di dalam tahun perkenanan ini supaya di dalam kehidupan kita bisa menghasilkan buah. Yang pertama, mengenal Tuhan. Apa yang membuat manusia tidak mengenal Tuhan? 1, dosa. Itu yang terjadi di sini. Karena dosa kita, karena kejahatan kita lah, karena tingkah laku kita lah, maka kita secara pribadi tidak mengenal Kristus Yesus sebagai juru selamat. Yang kedua, karena keinginan daging kita masih merasakan lebih enak menikmati kehidupan dunia daripada
mengikut Tuhan. Maka dari itu hari ini sebenarnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tapi bagaimana Tuhan bisa menolong saya kalau dia tidak mengenal saya? Bagaimana saya bisa tahu? Bagaimana saya bisa menolong orang yang tidak saya kenal? Sama saja. Kan nggak mungkin. Ada sesuatu, ada orang di sana jauh di sana. Oh iya, saya nggak tahu bagaimana penuntun. Mungkin dia kurang makan hari ini, tapi kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa menolong dia? Kita harus kenal dia. Saya harus kenal Tuhan dan Tuhan harus mengenal saya. Yang kedua, mengalami. Di dalam kehidupan kita, kalau kita tidak mengalami Tuhan sebagai penolong, Tuhan sebagai juru selamat, Tuhan yang penuh kuasa, yang sanggup memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, tidak akan mungkin juga bisa Tuhan tolong. Karena mengalami dulu. Kita harus mengalami Tuhan dulu atas kehidupan kita. Tadi kan sudah mengenal. Kalau kita sudah kenal Tuhan sebagai juru selamat, mungkin dari perkataan orang, oh Yesus itu juru selamat loh Tom. Oh ya, kalau Yesus juru selamat, saya harus melangkah untuk mengalami Yesus. Sesudah mengalami, sesudah bertemu dengan Tuhan, berarti ada sesuatu yang sudah mulai tertanam atas kehidupan saya dan atas kehidupan saudara. Kalau saudara dan saya sudah mulai mengenal Tuhan, sudah mulai mengalami Tuhan. Mengenal, sesudah mengalami. Arti mengalami ada interaksi antara saya dengan Tuhan. Arti mengalami ada interaksi saya dengan Saida. Dalam arti interaksi itu apa? Ya mungkin telepon-teleponan. Mungkin bertanya, apa kabar Saida? Sehat kan? Sehat bang. Itu dia. Sama dengan kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, berarti kita juga harus telepon dengan Tuhan. Tuhan Yesus, tolong aku ya, aku susah sekarang. Kalau WA dia dalam doa, itu WA itu. Kalau di gereja kita, kalau doa itu sama dengan WA. Wala parala itu doa namanya, itu WA kepada Tuhan. Messenger. Kita kirim kepada Tuhan sesuatu yang kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengerti. Karena kita sudah mengenal Dia, maka kita mau lebih mengenal Dia, maka Tuhan juga memperkenalkan diri kepada kita. Melalui apa? Melalui Roh Kudus. Coba coba kita lihat dulu di dalam Ayub ya. Tapi ini tidak usah saya baca. Waktu Ayub mulai dia ada merasakan ada goncangan dalam kehidupannya, dia mengalami. Dia mengenal Tuhan itu hebat. Ya, karena berkat-berkat dalam kehidupannya sempurna, berkatnya berlimpah-limpah. Tapi apakah dia sudah mengalami Tuhan? Waktu itu belum. Karena kata orang, kita baca di dalam Ayub 42. Ayat
ayat 5 dia berkata begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Berarti waktu dia sudah kaya pun dia belum mengalami Tuhan. Dia masih hanya mengenal Tuhan dari perkataan orang. Belum mengalami Tuhan. Kenapa? Karena dia belum mengenal Tuhan dan Tuhan belum mengenal. Tuhan sudah mengenal kalau dalam firman Tuhan ini. Tapi bisa kita tafsirkan di sini bahwa kalau kita belum mengenal Tuhan, Tuhan juga sebenarnya otomatis belum mengenal kita secara kehidupan roh. Mengenal secara hidup ya karena Tuhan yang memberikan, tapi roh itu harus diperbesar kapasitasnya supaya Tuhan mengenal kita di dalam roh dan kebenaran. Di sini dia katanya, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Seperti yang saya katakan tadi. Oh ya, saya tahu di sana ada orang yang enggak makan. Tapi saya nggak bisa tolong dia karena saya nggak kenal dia. Ayat yang ke-6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal aku duduk di dalam debu dan abu. Inilah sesudah Ayub mengenal Tuhan, sesudah Ayub mengalami Tuhan, perkataannya berubah. Amin. Hari ini kita perlu mengenal Tuhan. Hari ini kita perlu lebih lagi mengalami Tuhan. Bagaimana Ayub mengalami Tuhan? Sebaiknya juga kita harus mengalami Tuhan. Baik yang ada di tempat ini, begitu juga yang ada di YouTube. Harus mengalami Tuhan. Tanpa pengalaman kita dengan Tuhan, maka sia-sialah iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa orang banyak murtad? Pindah keyakinan agama. Karena tidak mengalami yang namanya Tuhan. Saudara-saudara tahu sekarang ini paling hebat di YouTube, di podcastnya Dr. Lee, yang katanya yang dia mengajak Gilbert masuk Islam. Wow. Saya agak terganggu iman saya gara-gara Gilbert. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan iya di atas iya dan tidak di atas tidak atas tentang firman Tuhan. Gilbert berkata kepada Dr. Lee di podcastnya itu bahwa kalau begitu Pak Gilbert masuk Islam saja kalau semua agamanya bisa menyelamatkan manusia. Dan jawabannya adalah di situ. Ya saya belum masuk Islam karena babi enak bagi saya. Wow. Makan babi lebih enak daripada keselamatan yang Tuhan berikan atas kehidupannya. Dan banyak sekali murtadin yang memprotes dia. Banyak pendeta-pendeta besar sekarang ini memprotes dia. Saya Kristen ini gara-gara babi masih enak bagi saya katanya. Bukan dia mengatakan keselamatan datangnya daripada Yesus. Bukan itu jawabannya. Tapi karena babi enak di mulut saya. Wow. Tapi saya berdoa supaya Pak Gilbert bisa bertobatlah. Bisa mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Karena dalam firman Tuhan berkata dia tidak tegas. Toleransi sih toleransi, tapi toleransi tentang keselamatan. Tidak ada toleransi tentang keselamatan. Keselamatan cuma satu, ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Siapa yang mengaku? Kalau tidak mengaku, selesai. Neraka tempatnya. Kita harus percaya. Kalau enggak kita tanamkan mengenal akan Kristus Yesus, maka juga kita akan hilang. Ya bisa-bisa nanti Gilbert masuk Islam.
tidak mengenal Kristus, dia tidak memperkatakan. Ya mungkin iseng-iseng aja omongannya, tapi dia kan mempunyai jemaat yang banyak. Apa tega seorang hamba Tuhan mengatakan, oh saya di Kristen karena masih enak bagi saya. Tapi gak usah kita urus-urusan orang lain lah. Biarlah kita mengurus diri kita sendiri. Hari ini saya rindu kita mulai mengalami Tuhan. Biarpun dia pendeta besar, biarpun dia siapapun, biarpun dia dokter, profesor, gak ada hubungannya dengan pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus adalah pribadi kita kepada Tuhan. Pribadi saya dan saudara kepada Tuhan. Jadi fungsikan roh yang Tuhan berikan itu kepada kita. Aktifkan roh yang Tuhan berikan itu kepada kita. Supaya apa? Kalau roh itu adalah roh yang sensitif, maka setiap saat kita akan digelitik. Doa kau toh. Katakan ini, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itulah roh yang hidup. Coba kalau rohnya mati, kalau udah tidur, sebenarnya saya terganggu sih kemarin Rabu, Kamis, Jumat itu saya terganggu, apalagi di hari Kamisnya saya terganggu. Dari pagi sampai malam saya terganggu karena saya nggak bisa berinteraksi dengan Tuhan. Malam saya minta ampun, Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku sekali ini, Tuhan. Dan aku bilang juga sama Bang Dumai, sebenarnya aku nggak damai sejahtera lagi yang seperti ini, Bang. Jadi gimana? Kita keluar saja, katanya. Ya tidak usah seperti itu juga, Bang. Tapi memang kalau rapat-rapat seperti ini, ya hatiku nggak di situ lagi. Baik. Yang ketiga, yang pertama mengenal Tuhan, yang kedua mengalami Tuhan, yang ketiga melayani Tuhan. Di sini ada Yohanes 15 ayat 6. Apa kata Yohanes? Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kan tahapan pertama mengalami, melayani. Berarti kalau sudah melayani Tuhan, di sini dia berkata, akulah pokok anggur, kata Tuhan. Kalau pokok anggur itu adalah Yesus, maka kita harus ada di dalam pokok anggur itu. Kita nempel pada pokok anggur itu supaya apa? Kita menghasilkan buah. Implementasi daripada sekarang pada zaman ini menempel pada pokok anggur yang hidup adalah berinteraksilah dengan Roh Kudus. Itulah pokok anggur yang zaman sekarang, Roh Kudus. Ayo kita belajar. Bukan pokok anggur Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sudah di surga. Kita nggak bisa menjamah Tuhan, tapi kita bisa melakukan interaksi dengan Roh Kudus itu sendiri. Itu Roh penolong.
interaksi kita dengan Roh Kudus, itulah doa tadi, itulah berbahasa roh tadi, itulah pendekatan kita dengan Roh Kudus. Kalau kita dekat dengan Roh Kudus itu siapa? Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan itu sendiri, kalau Roh Kudus itu sendiri, karena Tritunggal itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tiga-tiganya sama, tapi tiga. Makanya ada orang bilang Tuhannya orang Kristen tiga, karena dia mengartikan Tuhan dan Anak itu Bapa dan Anak itu dua. Makanya tiga katanya. Sedangkan arti yang ditafsirkan Yesus adalah Aku adalah Anak, Aku adalah Roh Kudus. Makanya untuk menerima ketritunggalan itu yang sesungguhnya banyak orang tidak bisa menerima. Karena kenapa? Belum mengenal. Harus mengenal dulu. Mungkin Tuhan tidak izinkan mereka mengenal Dia. Iya, bisa saja. Karena lebarlah jalan ke neraka, sempitlah jalan ke surga. Kenapa sempit? Siapa yang bisa hidup bergaul dengan Tuhan, yang sudah nyata kehidupannya hidup bergaul dengan Tuhan adalah Henokh. Diangkat Tuhan. Musa diangkat Tuhan. Dua manusia diangkat Tuhan sama Nabi Eli naik ke surga. Karena mereka mengenal, karena mereka mengalami, karena mereka melayani Tuhan. Masa jabatan ini lama nggak Pak Tom mengenal, sesudah mengalami melayani Tuhan. Tergantung bagaimana reaksi kita di dalam kehidupan kita tentang pengenalan Tuhan. Bisa 1 tahun, bisa 10 tahun dalam satu periode. Kalau mau jadi pendeta bisa 3 tahun sudah dapat satu pendeta. Tapi untuk melayani Tuhan belum tentu bisa menjadi 5 tahun, 10 tahun. Belum tentu. Dalam satu sinode mungkin untuk menjadi pendeta itu ada waktunya 3 tahun, 4 tahun, mungkin ada yang 5 tahun bisa dia menjadi pendeta. Tapi apakah sesudah menjadi pendeta dia bisa melayani Tuhan dengan segenap hati? Belum tentu. Maka daripada itu mengenal Tuhan dulu. Kalau sudah mengenal Tuhan, mengalami Tuhan dulu. Sesudah mengalami Tuhan baru melayani Tuhan. Kalau sudah melayani Tuhan, jangan terlampau banyak bernegosiasi dengan dunia. Kalau engkau bernegosiasi, engkau pendeta siapapun, engkau pendeta besar, engkau pendeta kecil, kalau engkau bernegosiasi dengan dunia, akhir daripada negosiasimu neraka tempatnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik di hari ini yang Kau mengajarkan kami satu hal untuk kami tetap tinggal di dalam Tuhan, mengenal, mengalami Engkau, bahkan melayani Engkau Tuhan sampai kami menutup mata kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi dalam pelayanan di tempat ini, biarlah digenapi setiap janji-janji firman-Mu Tuhan dalam kehidupan beliau. Terima kasih buat setiap kami Bapa, Engkau mampukan kami Allah Roh Kudus untuk boleh tetap mengasihi-Mu, menjadi berkat Tuhan, dan bahkan Engkau tetap mendapati kami setia Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Bila Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini, berkati dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami Tuhan, buat berhasil di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama kami siap memberi. Haleluya. Amin.
Sambil kantong bersama dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Silakan sama-sama. Betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya, betapa baiknya Kau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana kita puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana kita puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Doa sampai saya serahkan kepada petugas. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan dari tempat ini, bahkan yang mendengarkan YouTube Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan, memberkati kami sekaligus mengingatkan kami supaya kami mati terhadap dosa di dalam nama Yesus, dan hidup kami Tuhan, hidup untuk mengenal Engkau, mengalami Engkau, dan melayani Engkau Tuhan. Kami tahu Roh Kudus mengingatkan kami firman ini ketika kami pulang dari tempat ini, dari gereja ini Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, Roh Penolong yang Bapa karuniakan bagi kami, untuk kami boleh mencintai firman Tuhan hari ini dan sepanjang kami mendengar firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan pakai menyampaikan isi hati-Mu pada siang hari ini. Tuhan berkati secara jasmani dan rohani. Tuhan berkati untuk terus menjadi hamba yang setia kepada Tuhan. Pakai dia terus Tuhan untuk menyambung lidah-Mu Bapa, memberitakan firman-Mu. Banyak umat-Mu Tuhan semakin lebih mengenal Engkau dengan benar lewat pemberitaan firman-Mu, lewat hamba-Mu. Bahkan Tuhan banyak jiwa Tuhan mengalami keselamatan di dalam Yesus lewat firman yang diberitakannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati keluarganya, istri, anak-anak, cucu, mantu diberkati Tuhan dalam aktivitas kegiatan mereka Tuhan. Sehari-hari biarlah mereka senantiasa mengingat Engkau Tuhan. Mereka berpengharapan, beriman kepada Engkau, maka apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk kami sebagai anak Indonesia, sebagai bangsa Indonesia kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, bahkan jajaran dari pusat sampai daerah, pejabat di Indonesia ini Tuhan, kami bawa lewat doa. Biarlah Tuhan Yesus menanamkan di hati mereka takut akan Tuhan, kejujuran, keadilan. Di dalam nama Yesus mereka melakukan segala tugas tanggung jawab mereka Tuhan, untuk mengingat Engkau Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan mereka lakukan itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah keselamatan terjadi atas Indonesia, semakin kemuliaan-Mu nyata di bangsa kami. Di doa kami Tuhan, kami bawa juga kota Depok, pemerintahan yang ada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga dikaruniakan Tuhan roh takut akan Tuhan, untuk segala tugas mereka lakukan. Mereka memiliki integritas, ya di atas ya, tidak di atas tidak, di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, kalau mereka belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, bahkan penduduk kota Depok masih banyak Tuhan belum mengenal Engkau. Kami berdoa sehati, biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus melawat mereka saat ini. Roh pengenalan akan Tuhan Yesus tercurahlah bagi mereka. Biarlah mereka mengerti dan paham dalam hati mereka, percaya dengan mulut mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih, kami bawa Tuhan bangsa pilihan Israel. Biarlah salom itu ada atas bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melembutkan hati mereka, supaya benar mereka dari hati mereka, dari mulut bibir mereka percaya Yesus Kristus satu-satunya juru selamat, Mesias yang mereka nantikan. Terima kasih Tuhan.
Inilah doa kami Tuhan. Ucapan syukur kami anak-anak Tuhan. Gerejamu di tempat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat yang berlimpah-limpah, sukacita, damai, sejahtera yang berlimpah-limpah dari sorga ada di dalam kehidupanmu, ada di dalam kehidupan keluargamu. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil untuk membawa berkat bagi keluargamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk tetap mendapatkan update ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati.